Anak-anak, sekarang saatnya kita masuk ke sesi kedua atau pertemuan kedua, yaitu mengenai metode perhitungan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Nah, sekarang kita lanjutkan saja untuk pendekatan dan metode perhitungan pendapatan nasional, di mana metode perhitungan pendapatan nasional ini terdiri dari 3 metode. Yang pertama ada pendekatan produksi, yang kedua pendekatan pendapatan, yang ketiga pendekatan pengeluaran. Baik, kita bahas yang pertama untuk pendekatan produksi, yaitu jumlah nilai tambah hasil produksi seluruh sektor dalam perekonomian atau nilai akhir produksi. Rumusnya yaitu Y, yaitu adalah pendapatan. Y sama dengan sigma P1 dikali Q1. P1 berarti harga, Q1 berarti adalah kuantitas atau jumlah barang, ditambah P2 dikali dengan Q2 dan seterusnya. Yang kedua adalah pendekatan pendapatan. Nah, pendekatan pendapatan ini berarti seluruh pendapatan yang diterima oleh rumah tangga. Yaitu rumusnya adalah Y sama dengan sewa ditambah upah ditambah bunga dan ditambah laba. Nah, ini adalah berarti pendapatan dari rumah tangga konsumen, yaitu ketika dia menyerahkan faktor-faktor produksi. Nah, faktor produksi sewa ini berarti dia adalah sumber daya alam, menyewakan tanahnya. Kemudian upah berarti faktor produksi sumber daya manusia, yaitu berupa tenaga kerja. Dan bunga itu adalah balas jasa dari konsumen menyerahkan modal kepada produsen. Kemudian laba yaitu balas jasa dari kewirausahaan. Nah, biasanya rumusnya itu disingkat dengan Y sama dengan R berarti sewa, ditambah W berarti upah, ditambah I berarti bunga, dan ditambah P berarti laba. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran, yaitu jumlah pengeluaran yang dibayarkan oleh seluruh sektor dalam perekonomian, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M, di mana C itu adalah konsumsi, I adalah investasi, G pengeluaran pemerintah, dan X itu adalah ekspor, sedangkan M adalah impor. Nah, ini adalah metode perhitungan pendapatan nasional. Perhitungan pendapatan nasional yaitu berdasarkan pendekatan produksi berdasarkan nilai tambah. Di sini terlihat ada tabel, ada nomor, kemudian ada tahapan produksi, ada nilai produksi, ada nilai tambah. Yang pertama yaitu adalah tahap produksinya pengeboran minyak. Nilai produksinya 1 US dollar, nilai tambahnya juga 1 US dollar. Kemudian tahapan produksi penyulingan. Nilai produksinya 1,30 1 dolar, nilai tambahnya juga 0,30. Kemudian pengiriman ada 1,70, nilai tambahnya adalah 0,40. Yang terakhir penjualan eceran yaitu 22 US dollar dan nilai tambahnya adalah 0,50 US dollar. Nah, total dari nilai produksinya adalah 6,20 US dollar, nilai tambahnya adalah 2,20 US dollar. Nah, peta nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah tiap tahapan produksi, yaitu 1,00 ditambah 0,30 ditambah 0,40 ditambah dengan 0,50 sama dengan 2,20. Atau bisa dihitung berdasarkan nilai akhir produk dari penjualan eceran yaitu 2,20. Nah, di sini tidak dihitung dengan menjumlahkan nilai tiap tahapan produksi, yaitu Y sama dengan 1,0 ditambah 1,30 ditambah 1,70 ditambah 2,20 sama dengan 6,20, karena akan terjadi pencatatan ganda sehingga tidak dihitung berdasarkan jumlah nilai tiap tahap produksi, tapi dihitung dari nilai tambah. Nah, ini adalah cara menghitung pendekatan produksi berdasarkan nilai tambah.
Sektor-sektor produksi dalam perekonomian suatu negara. Nah, ini ada beberapa sektor. Yang pertama ada pertanian, kemudian penggalian dan pertambangan, ada industri pengolahan atau manufaktur, ada listrik, gas dan air bersih, bangunan dan konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, transportasi dan komunikasi, keuangan dan jasa-jasa perusahaan beserta dengan jasa-jasa lainnya. Nah, ini bisa dirumuskan dengan Y sama dengan AV1 ditambah dengan AV2 ditambah dengan AV3 ditambah seterusnya. Nah, ini adalah sektor produksi dalam perekonomian suatu negara. Anak-anak, di sini Ibu sudah menampilkan sebuah soal, ya. Coba kita baca secara bersama. Di negara RF pada tahun 2018 diperoleh informasi sebagai berikut. Anggaran pemerintah berupa APBN sebesar 1.800 triliun. Pendapatan bunga bersih sebesar 600 triliun. Total seluruh gaji 5.670 triliun. Tingkat konsumsi 6.000 triliun. Pendapatan sewa sebesar 750 triliun. Investasi swasta sebesar 1.570 triliun. Laba perusahaan sebesar 2.200 triliun. Ekspor bersih Limin sebesar 150 triliun. Berarti ekspornya mengalami lebih besar daripada impor. Nah, pendapatan nasional suatu negara dapat dihitung berdasarkan pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Berdasarkan data tersebut, nilai pendapatan nasional negara RF adalah A. 7.420 triliun, B. 8.250 triliun, C. 9.220 triliun, D. 9.520 triliun, E. 10.190 triliun. Nah, anak-anak, ini pembahasannya. Pendapatan nasional berdasarkan data soal dapat dihitung menurut pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran yang akan menghasilkan angka yang sama. Jadi tidak bisa kita hitung untuk pendekatan produksi. Nah, kita bahas yang pertama untuk pendekatan pendapatan, di mana rumusnya adalah Y. Y itu ingat ya, pendapatan. Y sama dengan sewa ditambah gaji ditambah bunga ditambah laba perusahaan, atau R ditambah W ditambah I dan ditambah P. Nah, di sini sewa diketahui 750 triliun. Gaji diketahui 5.670 triliun. Kemudian bunga diketahui 600 triliun. Dan laba diketahui 2.200 triliun. Sehingga hasilnya adalah 9.220 triliun. Nah, ini adalah untuk menghitung pendekatan pendapatan dari soal. Itu untuk metode pendekatan pendapatan sebesar 9.220 triliun. Nah, sekarang kita menghitung pendapatan menggunakan pendekatan pengeluaran. Rumusnya adalah Y sama dengan konsumsi atau C ditambah investasi atau I ditambah pengeluaran pemerintah atau G ditambah dengan ekspor bersih, karena tadi impornya tidak diketahui. Jadi disesuaikan. Nah, jadi konsumsinya 6.000, investasinya 1.570, pengeluaran pemerintahnya 1.800, dan ekspor bersihnya adalah 150 triliun, tapi min. Nah, berarti setelah dijumlahkan, maka untuk pendekatan pengeluaran diperoleh 9.220.000 triliun, sehingga hasilnya sama antara pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Nah, tapi catatan di sini bukan berarti untuk menghitung pendekatan pendapatan pengeluaran hasilnya selalu sama, tapi ini kebetulan di soalnya sama. Coba kalian lihat, berarti itu pilihannya yang sebesar 9.220 triliun itu terdapat pada pilihan yang mana? A, B, C, D, atau E? Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama,
untuk mengetahui perkembangan atau tingkat kemajuan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu. Yang kedua, membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu antar daerah atau antar provinsi dan negara. Yang ketiga, mengenali struktur perekonomian suatu negara, apakah agraris atau industrial atau komersial. Yang keempat, untuk mengetahui siapa atau sektor apa yang merupakan aktor atau pelaku utama perekonomian. Yang kelima, untuk mengetahui kadar keterbukaan perekonomian. Dan yang keenam, dapat membantu merumuskan kebijakan pemerintah. Kegiatan ekonomi yang tidak termasuk dalam pendapatan nasional. Kegiatan ekonomi yang tidak dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional adalah pendapatan pribadi, yaitu semua jenis pendapatan termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima oleh penduduk suatu negara. Nah, yang tidak termasuk dalam pendapatan nasional atau tidak dihitung yaitu pertama, pembayaran uang pensiun kepada pegawai pemerintah yang tidak bekerja lagi. Kedua, bantuan kepada orang-orang cacat, veteran, dan berbagai beasiswa yang diberikan pemerintah. Ketiga, pendapatan bunga atas utang negara dan bunga atas pinjaman untuk konsumsi. Keempat, sumbangan bencana alam. Kelima, bantuan-bantuan yang diberikan kepada para penganggur. Keenam, petani yang menanam tanaman ganja. Ketujuh, ibu rumah tangga yang kan sendiri pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Nah, ini adalah kegiatan ekonomi yang tidak termasuk dalam pendapatan nasional. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita ini merupakan tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu dengan membagi jumlah pendapatan nasional dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Nah, rumusnya adalah pendapatan per kapita sama dengan Gross National Product atau GNP atau nanti juga bisa GDP dibagi dengan jumlah penduduk. Di sini masih pendapatan per kapita, pengelompokan negara berdasarkan pendapatan per kapita tahun 2018 oleh Bank Negara. Yang pertama adalah negara berpendapatan rendah, ya. Negara yang memiliki PNB per kapitanya adalah sebesar 1035 atau kurang US dollar. Yang kedua, negara berpendapatan menengah bawah. Negara yang memiliki PNB per kapita yaitu 1036 sampai dengan 4045 US dollar. Yang ketiga, negara berpendapatan menengah tinggi. Negara yang memiliki PNB per kapita yaitu sebesar 4046 sampai dengan 12535 US dollar. Negara berpendapatan tinggi, negara yang memiliki PNB per kapita sebesar 12.536 US dollar atau lebih. Nah, anak-anak, di sini Ibu sudah menampilkan contoh perhitungan pendapatan per kapita. Perhitungan pendapatan per kapita bisa dilihat atau bisa dihitung dengan dua cara, yaitu menggunakan pendapatan per kapita nominal dan pendapatan per kapita real. Yang pertama kita akan membahas mengenai pendapatan per kapita nominal, di mana cara ini bisa kita lihat dari produk nasional bruto berdasarkan harga yang sedang berlaku. Contohnya bisa kita lihat pada contoh di bawah ini. Di sebuah negara, angka Gross National Product atau GNP pada tahun 2019 ini adalah sebesar 1.300.567 miliar rupiah dengan jumlah penduduk di tahun yang sama sebesar 262 juta jiwa. Berapakah nilai pendapatan per kapita negara tersebut pada tahun 2019 ini? Dengan menggunakan rumus yaitu pendapatan per kapita sama dengan GDP harga yang berlaku dibagi dengan jumlah penduduk.
penduduk. Maka nilai pendapatan per kapita nominal yang dimiliki oleh negara tersebut pada tahun 2019 adalah, berarti GDP yang berlaku yaitu sebesar 1.300.567 miliar rupiah dibagi dengan 262 juta jiwa. Nah, hasilnya itu adalah 4.963.996 rupiah. Nah, ini adalah untuk menghitung pendapatan per kapita nominal. Jika tadi kita sudah menghitung pendapatan per kapita nominal, nah sekarang kita akan membahas mengenai pendapatan per kapita real. Langsung saja ya, kita masuk ke soal. Di sebuah negara, angka Gross National Product atau GNP pada tahun dasar 2010 ini adalah 400.000 miliar, sedangkan angka GDP untuk tahun 2019 adalah 1.300.567 miliar rupiah dan jumlah penduduknya adalah sebanyak 260.000 juta jiwa. Berapakah nilai pendapatan per kapita jika dilihat berdasarkan harga konstannya? Karena yang diminta merupakan pendapatan berdasarkan harga konstan, maka kita bisa menggunakan GDP tahun 2010 yang dijadikan tahun dasar. Kita bisa mendapatkan pendapatan per kapitanya dengan menghitung atau menggunakan rumus pendapatan per kapita, yaitu PNB harga konstan dibagi dengan jumlah penduduk. Maka nilai pendapatan per kapita nominal yang dimiliki oleh negara tersebut berdasarkan tahun dasar 2010 adalah pendapatan per kapita, yaitu PNB harga konstan dibagi dengan jumlah penduduk. PNB harga konstannya adalah 400.000 miliar, jumlah penduduknya adalah 262.000 juta jiwa. Maka hasil dari pendapatan per kapita tahun 2010 adalah sebesar 1.526.717 juta rupiah. Manfaat perhitungan pendapatan per kapita. Yang pertama yaitu untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. Yang kedua, sebagai data perbandingan kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. Dari pendapatan per kapita masing-masing negara dapat dilihat tingkat kesejahteraan tiap negara. Yang ketiga, sebagai perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lainnya. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, sebagai data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Nah, ini adalah manfaat dari perhitungan pendapatan per kapita. Nah, sekarang coba kita akan melihat apabila pendapatan nasionalnya tinggi, apakah itu sudah menjamin suatu negara itu sejahtera? Pertanyaannya seperti itu. Nah, jawabannya itu belum tentu. Jadi, yang dapat menentukan kesejahteraan suatu negara itu adalah melihat dari perhitungan pendapatan per kapita, seperti itu. Nah, dan pendapatan per kapita suatu negara ini juga akan dilihat bagaimana nanti hubungannya dengan pendistribusian pendapatan. Jika pendistribusian pendapatan kepada masyarakatnya itu tidak merata, maka akan terjadi ketimpangan. Nah, hal ini akan kita bahas pada pertemuan ketiga, ya, yaitu pada pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum ini kita akan melihat sebuah video, ya, mengenai pendapatan per kapita yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Dalam laporan Bank Dunia tanggal 1 Juli 2020 kemarin, status Indonesia telah naik dari lower middle income country
menjadi upper middle income country. Gross national income per kapita Indonesia naik menjadi 4.050 dolar Amerika Serikat dari posisi sebelumnya 3.840 dolar Amerika Serikat. Kenaikan status ini harus kita syukuri dan kita perlakukan sebagai sebuah peluang agar negara kita, Indonesia, bisa terus maju, melakukan lompatan kemajuan agar kita berhasil menjadi negara berpenghasilan tinggi dan berhasil keluar dari middle income trap. Anak-anak, untuk pertemuan kedua ini sudah kita bahas secara bersama-sama. Mudah-mudahan kalian semua paham dan kalian mengerti dengan apa yang sudah Ibu sampaikan, dengan apa yang sudah kita pelajari mengenai materi metode perhitungan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, ya. Jika mungkin nanti ada yang belum paham, bisa ditanyakan langsung kepada Ibu, baik secara langsung ataupun dengan melalui media sosial. Oke, sebelum Ibu akhiri, Ibu berpesan kepada kalian, ya, sebuah kata motivasi yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.